Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Ibu Siti Aisyah akan menjelaskan materi IPS kelas 8 semester genap bab 3 tema C pada bagian yang kedua, yaitu materi penguatan agrikultur di Indonesia. Namun sebelumnya, jangan lupa ya tetap dukung channel Ibu agar Ibu semangat untuk berbagi pada kalian semua. Terima kasih anak-anakku. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengolah lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur biasanya sering dipahami orang dengan istilah budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Agrikultur dapat pula merupakan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti pembuatan keju, pembuatan tempe, atau sekedar ekstraksi semata seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Nah, sekarang apakah kalian sudah dapat membedakan produk agrikultur dengan produk non-agrikultur? Untuk lebih jelasnya, mari tetap ikuti tayangan kita kali ini. Upaya meningkatkan perekonomian sebaiknya diusahakan dengan peningkatan berbagai sektor, salah satunya dari sektor agrikultur atau pertanian. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, sektor penghasilan pangan harus diusahakan agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Dukungan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur antara lain berupa pemberian subsidi pupuk serta benih. Hal ini dimaksudkan agar faktor produksi dapat ditekan sehingga harga jual produk dapat bersaing namun terjangkau. Selain itu, pemerintah juga selalu mengawasi harga-harga produk pertanian dengan tujuan untuk melindungi petani apabila harga barang terlalu rendah. Potensi agrikultur Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati atau BBN. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas yang lainnya. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Menurut BPS, pada bulan Agustus 2020, sektor pertanian menyerap 29,76% dari total pendapatan nasional Indonesia dan 88,57% angkatan kerja Indonesia. Fakta ini menguatkan pertanian sebagai sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Pada bulan Oktober 2020 dan 2019, ekspor hasil pertanian naik sebesar 23,77%. Karet dan barang dari karet pada bulan Januari sampai Oktober 2020 mencapai 4.570 triliun atau berkisar
$54,2 juta Amerika. Peran agrikultur di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Tanahnya subur. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Selain itu, agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa melalui ekspor. Pembangunan sektor agrikultur Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memberikan sumbangan yang tinggi jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian di Indonesia besar, namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar petani di Indonesia masih tergolong miskin. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan, antara lain sebagai berikut. 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 2. Modal masih terbatas. 3. Penggunaan teknologi masih sangat sederhana. 4. Sangat dipengaruhi oleh musim. 5. Pada umumnya, berusaha dengan tenaga kerja sekeluarga. 6. Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar sangat rendah. 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Ke-8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Ke-9. Kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia antara lain: 1. Strategi eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Yang kedua, distribusi pupuk secara merata. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pokok pupuk untuk kebutuhan tanamannya per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun, sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Yang ketiga, perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak dapat lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Yang keempat, melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian. Yang kelima, pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Keenam, meningkatkan mutu sumber daya manusia. Pemerintah memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Yang ketujuh, mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain. Sarana tersebut akan mempermudah distribusi hasil panen serta distribusi faktor produksi bagi petani. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.